Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Aziz Yusuf dengan NIM terakhir 34 dari kelas TK2 semester 3 dengan mata kuliah Jaringan Komputer Lanjutan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang nomor 1, jelaskan dengan singkat pengertian tentang subnetting. Subnetting adalah teknik dalam jaringan komputer yang membagi jaringan besar menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil, yang dikenal sebagai subnet. Tujuan utama subnetting adalah untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP dan meningkatkan efisiensi jaringan dengan menggunakan subnetting. Administrator jaringan dapat mengelola lalu lintas data dengan lebih efisien, meningkatkan keamanan jaringan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan. Subnetting melibatkan pembagian blok alamat IP menjadi subjaringan yang lebih kecil dengan setiap subjaringan memiliki jumlah host yang dapat diaksesnya. Teknik ini membantu mengatur lalu lintas data dalam jaringan secara lebih terorganisir dan efisien. Konsep subnetting dan IP address. Subnetting melibatkan pembagian alamat IP menjadi beberapa segmen yang disebut subnet. Setiap subnet memiliki jangkauan alamat IP yang unik dan dapat diidentifikasi oleh subnet max. IP address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer. Dalam jaringan komputer ini dibagi menjadi dua komponen, yaitu alamat jaringan dan alamat host. Esensi dari subnetting. Esensi dari subnetting adalah untuk membagi jaringan IP besar menjadi jaringan yang lebih kecil, yang disebut subnet. Hal ini dilakukan untuk beberapa alasan. Pengelolaan alamat IP, subnetting memungkinkan penggunaan alamat IP yang efisien. Sebagai contoh, jika Anda memiliki jaringan besar tetapi hanya perlu beberapa subnet untuk berbagai departemen, Anda tidak perlu menggunakan semua alamat IP dalam jaringan besar tersebut. Pemisahan jaringan. Dengan subnetting, Anda dapat memisahkan dan mengisolasi bagian-bagian tertentu dari jaringan untuk keperluan keamanan atau administrasi. Ini membantu pencegah lalu lintas tidak diinginkan di antara subnet yang berbeda. Optimasi lalu lintas. Subnetting dapat membantu mengoptimalkan aliran lalu lintas dalam jaringan, memungkinkan Anda untuk mengelola dan mengarahkan lalu lintas dengan lebih baik, serta meningkatkan kinerja jaringan. Dengan kata lain, esensi dari subnetting adalah untuk mengatur, mengelola, dan mengoptimalkan penggunaan alamat IP dalam jaringan, sehingga membuat jaringan lebih efisien, aman, dan bekerja baik. Tujuan dari subnetting. Tujuan dari subnetting adalah untuk mengatur, mengelola, dan mengoptimalkan pengguna alamat IP dan jaringan. Komponen ini dilakukan dengan memberikan jaringan IP besar menjadi subnetting yang lebih kecil. Tujuan utama subnetting adalah pengelolaan alamat IP, menggunakan alamat IP dengan lebih efisien sehingga tidak ada pemborosan alamat IP yang kosong. Pemisahan jaringan memungkinkan pemisahan dan isolasi sebagai bagian dari jaringan untuk keperluan optimasi lalu lintas, meningkatkan kinerja jaringan dengan mengarahkan lalu lintas dengan lebih baik antara subnet. Skalabilitas, membuat jaringan lebih mudah diperluas atau diubah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan demikian, subnetting membantu meningkatkan efisiensi dan manajemen jaringan IP serta mendukung penggunaan yang lebih baik dalam lingkungan jaringan yang kompleks. Tujuan dari IP address. Tujuan dari IP address atau alamat IP adalah untuk mengidentifikasi dan membedakan setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Fungsi utama alamat IP adalah
Pengidentifikasi perangkat alamat IP unik untuk setiap perangkat memungkinkan mereka untuk saling mengenali dalam jaringan sehingga data dapat dikirimkan dengan benar ke perangkat yang dituju. Routing data. Alamat IP digunakan untuk mengarahkan paket data melalui jaringan, memastikan data mencapai tujuan yang benar. Komunikasi dalam jaringan. Memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain dalam jaringan, baik di internet maupun di jaringan lokal, seperti LAN. Pengaturan lalu lintas, alamat IP digunakan dalam konfigurasi perangkat jaringan untuk mengatur kebijakan lalu lintas seperti firewall dan QoS, Quality of Service. Jadi tujuan utama dari alamat IP adalah untuk mengidentifikasi dan memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam jaringan komputer. Yang nomor 2, identifikasi dari alamat IP berikut. 169.255.0.0. Tentukan A. Host IP address, B. Network address, dan C. Broadcast address, D. Networking prefix. A. Host IP address. Di sini 169.255.0.0 sama dengan sampai dengan 169.255.0.14. Yang B, network address itu 169.255.0.0. Broadcast address itu 169.255.0.14. Yang D itu network prefix itu 169.255.0.0/28. Ketiga, jelaskan fungsi gateway dan bagaimana bentuk gateway tersebut. Gateway adalah perangkat atau komponen dalam jaringan komputer yang menghubungkan dua jaringan yang berbeda atau dua domain komunikasi yang berbeda. Fungsi utama dari gateway adalah untuk mengirimkan paket data antara jaringan yang berbeda, yang bisa memiliki protokol, topologi, atau teknologi yang berbeda. Berikut adalah beberapa bentuk umum dari gateway. Yang pertama, router. Router adalah bentuk gateway yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer. Ini menghubungkan jaringan lokal atau LAN ke jaringan area luas atau WAN. Seperti internet, router menggunakan tabel routing untuk mengarahkan paket data antara jaringan berdasarkan alamat IP tujuan. Router juga dapat menjalankan sebagai fungsi tambahan seperti firewall, NAT, atau network address translation, dan manajemen lalu lintas. 2. Switch layer 3. Beberapa switch canggih memiliki kemampuan router layer 3. Ini berarti mereka dapat bertindak sebagai router dalam jaringan lokal dan mengarahkan lalu lintas antar LAN di dalam jaringan. Proxy server. Proxy server adalah gateway yang berfungsi sebagai perantara antara klien dan server. Ini digunakan untuk mengendalikan akses ke internet, meningkatkan keamanan, dan mengecah konten web untuk meningkatkan kinerja. Proxy server biasanya digunakan dalam jaringan perusahaan atau sekolah. Yang keempat, firewall. Firewall adalah bentuk khusus dari gateway yang berfokus pada keamanan ini. Ini mengontrol lalu lintas jaringan dengan mengizinkan atau memblokir paket data berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Firewall dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak. NAT Gateway. Network Address Translation atau NAT gateway digunakan untuk mengubah alamat IP sumber dari paket data yang keluar dari jaringan lokal, sehingga paket data tersebut tampak berasal dari alamat IP gateway. Ini membantu dalam membunyikan alamat IP internal
dari jaringan lokal dan meningkatkan keamanan. Yang kelima, email gateway. Gateway email digunakan untuk mengatur aliran email antara jaringan internal dan internet. Ini dapat memfilter spam, menerapkan kebijakan keamanan, dan menyaring email berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Berikut voucher gateway. Voucher gateway digunakan dalam jaringan telepon VoIP untuk menghubungkan panggilan telepon antara jaringan IP dan jaringan telepon tradisional atau PSTN. Fungsi utama dari semua bentuk gateway adalah memungkinkan komunikasi yang aman dan efisien antara jaringan yang berbeda, serta mengontrol aliran lalu lintas data sesuai dengan kebutuhan jaringan tersebut. Jelaskan tentang proxy server. Proxy server adalah server yang berperan sebagai perantara antara kalian pengguna dan server tujuan dalam jaringan komputer. Fungsi utama server adalah untuk menghubungkan kalian dengan server memproxy pemerintah dan respon data serta menyediakan berbagai manfaat seperti anonimitas, menyembunyikan alamat IP asli kalian dari server tujuan, meningkatkan privasi pengguna, keamanan, melakukan filtering dan pemantauan lalu lintas untuk mengidentifikasi dan memblokir potensi ancaman keamanan. Kontrol akses memungkinkan pengaturan aturan akses, membatasi atau mengizinkan akses ke sumber daya internet tertentu. Caching menyimpan salinan konten web yang telah diunduh sebelumnya, mempercepat akses ke situs yang sering dikunjungi. Proxy server dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di perusahaan, institusi, pendidikan, dan jaringan umum untuk meningkatkan keamanan, kontrol akses, dan kinerja jaringan. Yang kelima, apa yang membedakan NAT dengan sistem proxy? Perbedaan utama antara Network Address Translation atau NAT dan sistem proxy adalah fungsi utama NAT. Fokus utama NAT adalah menggantikan alamat IP sumber dalam paket data yang keluar dari jaringan lokal dengan alamat IP gateway atau router. Ini memungkinkan beberapa perangkat di jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses internet. Sistem proxy bertindak sebagai perantara antara klien dan server tujuan. Fungsi utamanya adalah memproxy pemerintahan dan respon data antara klien dan server penyediakan keamanan, kontrol akses, dan caching. Lapisan protokol. NAT bekerja pada lapisan jaringan layer 3. Dalam model OSI, mengganti alamat IP dalam header IP paket. Sistem proxy bekerja pada lapisan aplikasi layer 7. Dalam model OSI, ini memproses protokol aplikasi tertentu seperti HTTP untuk web proxy atau VTP untuk VTP proxy. Aplikasi dan penggunaan. NAT digunakan untuk mengatasi keterbatasan alamat IP publik, memungkinkan mengakses internet. Sistem proxy digunakan untuk mengendalikan akses internet, menyediakan keamanan tambahan, caching, dan kontrol akses ke sumber daya internet. Ini memproxy lalu lintas data antara klien dan server. Keamanan dan filtering. NAT tidak dirancang khusus untuk melakukan filtering atau kontrol akses ke konten internet. Fokusnya adalah pada penggantian alamat IP. Sistem proxy memiliki kemampuan untuk menyaring lalu lintas internet, menerapkan aturan keamanan, dan memblokir akses ke situs web atau layanan tertentu. Kompleksitas. NAT
NAT lebih sederhana dan biasanya terdapat di dalam router atau firewall. Sistem proxy, implementasi sistem proxy lebih kompleks karena melibatkan pemrosesan protokol aplikasi. Ini memerlukan konfigurasi dan pengelola yang lebih terperinci. NAT dan sistem proxy memiliki peran yang berbeda dalam jaringan komputer. NAT berfokus pada manajemen alamat IP, sementara sistem proxy berfokus pada kontrol akses, keamanan, dan pemeriksaan lalu lintas aplikasi. Yang keenam, mengapa sebuah jaringan memerlukan NAT dan kapan sebaiknya NAT digunakan? Yang pertama, Network Address Translation atau NAT adalah teknik yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menerjemahkan alamat IP pribadi menjadi alamat IP publik dan sebaliknya. NAT diperlukan dalam jaringan karena alasan berikut. Konservasi alamat IP. NAT memungkinkan satu alamat IP publik untuk dibagikan oleh beberapa perangkat di jaringan pribadi yang membantu menghemat alamat IP publik. Keamanan. NAT memberikan tingkat keamanan dengan menyembunyikan bagaimana cara kerja NAT. Jelaskan secara singkat. Network Address Translation NAT adalah teknik yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menerjemahkan alamat IP pribadi menjadi alamat IP publik dan sebaliknya. NAT diperlukan dalam jaringan karena alasan berikut. Konservasi alamat IP. NAT memungkinkan satu alamat IP publik untuk dibagikan oleh beberapa perangkat di jaringan pribadi yang membantu menghemat alamat IP publik. Keamanan. NAT memberikan tingkat keamanan dengan menyembunyikan alamat IP internal perangkat di jaringan pribadi dari internet publik. Interoperabilitas. NAT memungkinkan perangkat dengan alamat IP pribadi untuk berkomunikasi dengan perangkat di internet publik yang hanya mengenali alamat IP publik. NAT harus digunakan dalam jaringan ketika ada kebutuhan untuk menghubungkan beberapa perangkat ke internet, tetapi alamat IP publik yang tersedia tidak mencukupi. Ada kebutuhan untuk menyembunyikan alamat IP internal perangkat di jaringan pribadi dari internet publik. Ada kebutuhan untuk mengizinkan perangkat dengan alamat IP pribadi untuk berkomunikasi dengan perangkat di internet publik. Singkatnya, NAT diperlukan dalam jaringan untuk melestarikan alamat IP publik, memberikan keamanan, dan memungkinkan interoperabilitas. NAT harus digunakan ketika ada kebutuhan untuk menghubungkan beberapa perangkat ke internet, menyembunyikan alamat IP internal, atau mengizinkan komunikasi antar perangkat dengan alamat IP pribadi dan publik. Saat menggunakan NAT, seorang klien dapat terhubung dengan internet melalui proses-proses berikut. Pertama-tama, NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditunjukkan untuk sebuah server remote di internet. NAT kemudian mencatat alamat IP klien, lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut diubah oleh NAT menjadi nomor IP NAT, lalu NAT lah yang akan melakukan permintaan kepada server. Server kemudian merespon permintaan tersebut. Dari sudut pandang server, yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien yang meminta data bersangkutan. NAT menerima respon dari server, lalu melanjutkannya dengan mengirimkan ke alamat IP klien yang bersangkutan. Keempat tahapan tersebut terjadi berulang-ulang, sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki alamat IP publik, namun tetap dapat mengakses internet. Demikianlah penjelasan mengenai pengertian NAT beserta fungsi dan cara kerjanya. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.